Bab 301 Manfaat yang di luar nalar. Xiao Yuan merasakan kekuatan yang meluap di dalam tubuhnya dan menerobos tingkat origin lapisan ketiga. Keuntungan merasakan hukum ilahi secara langsung sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Walaupun Xiao Yuan tidak dapat mengerti apapun, namun selama itu baik, maka dia harus berterima kasih. Luar biasa. Harta di dalam tubuhmu itu sangat menakjubkan. Lebih baik kau tidak mengatakannya kepada siapapun. Manusia memang tidak bersalah, tetapi harta yang berharga menjadi sumber masalah, kata pria itu dengan santai. Terima kasih atas pembelajaran yang senior berikan. Xiao Yuan membungkuk dan memberi hormat dengan tulus. Pria itu melihat ke arah langit dan berkata, "Waktu yang aku punya sudah tidak banyak. Katakan pada istrimu kalau kami sangat merindukannya dan selamat atas pernikahannya." Pria itu mengangkat tangannya dan tanah mulai berguncang. Dari kejauhan sebuah cahaya merah melesat ke arah mereka dan bis di sekitarnya meraung ke atas langit. Bang! Cahaya merah itu adalah sebuah pedang yang memiliki tekanan yang mengerikan. Pedang itu berhenti tepat di depan mereka dan menancap di tanah dengan kuat. Aku tahu bahwa kedatanganmu kemari untuk mencari artifak. Pedang ini adalah artifak terbaik di wilayah terlarang dan berasal dari dunia yang lebih tinggi. Pria itu melanjutkan, pedang ini bermandikan dengan darah naga dan menyerap esensi dari naga sejati. Pedang ini hampir mustahil untuk dihancurkan mengingat karakteristiknya yang hampir mirip dengan naga sejati. Bagi kultivator, pedang ini merupakan harta yang tidak ternilai dan sangat cocok digabungkan dengan mata iblis itu. Xiao Yuan membeku di tempatnya dan tidak tahu harus bereaksi apa. Kenyamanan yang diberikan ayah mertuanya ini membuat jantungnya ingin melompat keluar karena senang. Pria itu mencabut pedangnya dan sebuah bola mata muncul di tangannya. Dia dengan paksa mengambilnya dari dalam cincin ruang milik Xiao Yuan dan menyatukannya dengan pedang. Gelombang aura mulai menyebar dan kekuatan jiwa meledak dengan gila. Dalam sekejap kedua harta ini sudah menyatu dan memancarkan tekanan yang mengerikan. Namun dengan cepat ayah dari Lei Yunting sedikit menambahkan beberapa arai ukiran yang kecil. Fluktuasi aura dari pedang itu perlahan mulai menghilang dan seolah hanya artifak tingkat origin. Segera pria itu melemparkannya ke arah Xiao Yuan. Xiao Yuan menangkapnya dengan satu tangan dan merasakan tekanan yang luar biasa. Dia berlutut di tanah dan di kepalanya sekilas bayangan naga yang melihatnya dengan niat membunuh yang mengerikan. Ayah Lei Yunting memegang kepala Xiao Yuan dan perlahan api hitam kekacauan keluar dari dalam tubuh Xiao Yuan. Api ini adalah pecahan kecil dari api milikku dan tidak seharusnya berada di dunia ini. Sebelum terjadi hal yang buruk maka aku harus mengambilnya kembali, kata ayah Lei Yunting dengan santai. Dia sudah mengawasi Xiao Yuan untuk waktu yang lama dan tahu segalanya. Api hitam ini mengandung aura penghancur dari ki kekacauan. Jika dibiarkan terlalu lama akan menjadi masalah besar ke depannya. Singkatnya, Xiao Yuan adalah sebuah bom yang dapat menghancurkan dunia kapan saja. Jika Xiao Yuan mati maka api hitam ini akan meledak dan tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini yang bisa menghentikannya. Selain dirinya sendiri tidak ada satupun orang yang bisa berurusan dengan ki kekacauan yang sangat kuat. Daripada dirinya kerepotan di masa depan akan jauh lebih baik untuk menghilangkan masalah lebih awal. Xiao Yuan sendiri tidak memiliki komentar. Pemilik yang sebenarnya sudah mengambilnya dan dia tidak memiliki hak untuk menahannya. Walaupun perkembangan dunia di dalam tubuhnya akan terhenti dan dia tidak bisa menggunakan teknik siklus kekacauan, itu bukan masalah besar karena sejak awal Xiao Yuan tidak dapat mengendalikannya. Sudah waktunya bagiku untuk pergi dan aku sudah meninggalkan teknik pedang yang aku banggakan di dalam laut kesadaranmu.
Pelajarilah terlebih dahulu sebelum kau melangkahkan kakimu di dunia yang luas. Itu akan sangat bermanfaat untukmu ke depannya. Kata pria itu dengan tegas dan tubuhnya mulai meredup. Anak ini sungguh sangat berterima kasih. Xiao Yuan berlutut di tanah dan memberikan penghormatan. Bakatmu memang buruk tapi kekuatan tidak dinilai dengan bakat. Ambil semua manfaat di depanmu dan jangan menyia-nyiakan peluang. Di masa depan kau mungkin akan dihadapkan dengan kesulitan dalam memilih. Jangan mati terlalu cepat dan membuat putriku bersedih karena mendengar kematianmu. Sosok yang luar biasa itu menghilang dari penglihatan Xiao Yuan dan kendalinya terhadap dunia liontin emas kembali. Xiao Yuan bersumpah akan memperjuangkan harapan pendahulunya. Sekarang dia mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan pandangannya tentang dunia semakin meluas. Segera dia menyimpan pedangnya ke dalam dunia liontin emas dan pergi keluar. Xiao Yuan tidak Setelah beberapa waktu akhirnya Xiao Yuan keluar dari wilayah terlarang dan kembali ke istana miliknya. Di sana Qin Yue dan Kailin sudah tiba bersama Fu Ling. Mereka berdua seharian berkeliling dan menikmati suasana istana yang megah. Lei Yunting merasakan kedatangan Xiao Yuan dan mengerutkan keningnya. Dia tahu bahwa Xiao Yuan masuk ke dalam wilayah terlarang dan terakhir kali dirinya belum puas untuk melihat keajaiban di sana. Xiao Yuan berjalan ke arah mereka dan berkata, "Apakah kalian sudah selesai melihatnya?" Qin Yue dan Kailin mengangguk dan terlihat sangat puas. Tempat ini sangat bagus. Kecuali ukurannya yang sangat luas. Istana ini sangat nyaman untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Lei Yunting mengerutkan keningnya dan berkata, "Kenapa suami tidak membawa kami bersama ke wilayah terlarang? Bukankah waktu itu kau pergi? Terlebih ini adalah hal yang mendadak. Aku tidak menyangka kalau Bing bisa membuka penghalangnya dengan paksa," kata Xiao Yuan dengan jujur. "Hah? Kalau begitu lain kali ajak kami pergi. Terakhir kali kita berdua mendapatkan kemalangan di sana dan aku masih ingin melihat hal baik di wilayah terlarang." Lei Yunting berkata dengan jujur. "Benar sekali. Bukankah itu tempat pertemuan pertama kita?" kata Qin Yue dengan jujur. "Baiklah. Aku di sana bertemu dengan seseorang yang luar biasa," kata Xiao Yuan dengan wajah yang takjub. "Siapa?" tanya mereka bertiga secara bersamaan. "Ayahmu," kata Xiao Yuan sambil melihat Lei Yunting. "Jangan membuat lelucon seperti itu." Lei Yunting melambaikan tangannya dan tidak percaya. "Aku serius. Dia mengajariku beberapa hal dan memberikan hadiah. Terlebih dia menjelaskan semuanya kepadaku kenapa kau bisa berada di tempat ini." Xiao Yuan berkata dengan jujur. Xiao Yuan menceritakan semuanya tanpa menutupi apapun. Ada banyak hal yang tidak dapat mereka pahami namun mereka tahu bahwa ayah dari Lei Yunting merupakan sosok yang menciptakan dunia dan memiliki kekuasaan penuh atas jalan surga. Lei Yunting meneteskan air mata dan tersenyum bahagia setelah mendengar perkataan Xiao Yuan. Awalnya dia tidak terlalu senang untuk pergi dan sekarang dia tahu alasan sebenarnya mengapa dia ditempatkan di dunia kecil ini. Orang tuanya sama sekali tidak mengabaikannya namun karena keterbatasan prinsip dunia di tempat itu membuatnya harus menjalani latihan agar bisa berdiri di sana. Jika mereka tidak melakukannya maka dia akan ditekan oleh prinsip dunia yang jauh lebih kuat dan mati mengenaskan. Jika dirinya harus ditempatkan di posisi yang sama maka Lei Yunting juga tidak akan ragu mengirim anaknya pergi demi keselamatannya. Jadi dia tidak memiliki alasan untuk membenci mereka dan akan menerima mereka dengan hati terbuka. "Tapi mengapa ayahku tidak langsung menemuiku?" tanya Lei Yunting dengan pelan. Kekuatan senior terlalu kuat dan yang datang kemari hanyalah klon miliknya.
Tapi senior memberikan ucapan selamat kepada kita berempat dan membuatku menerobos tingkat origin lapisan ketiga. Senior juga memberikan sedikit pengajaran tentang teknik pedang yang luar biasa. Mungkin senior ingin melihatmu secara langsung, kata Xiao Yuan dengan jujur. Kailin memeluk Lei Yunting dan berkata, kakak harus berlatih lebih giat. Mungkin ayahmu ingin memotivasimu agar kau tidak bermalas-malasan. Qin Yue mengangguk dan ikut senang jika Lei Yunting mendapatkan kabar baik ini. Sekarang mereka adalah keluarga dan Lei Yunting bisa dianggap sebagai istri pertama. Sebagai saudari yang baik maka dia juga ikut senang jika mereka senang. Xiao Yuan tersenyum dan semuanya sesuai dengan dia harapkan. Mereka bertiga sangat akur dan memiliki ikatan yang baik. Hal ini membuatnya senang sekaligus lega melihat istri-istrinya bahagia. Xiao Yuan memberikan api bumi teratai hijau kepada Kailin. Untuk memurnikannya Lei Yunting memutuskan untuk membantunya. Sedangkan Qin Yue menemani Xiao Yuan sambil menunggu mereka selesai. Apakah kau tidak iri karena aku tidak membawa hadiah untukmu? Tanya Xiao Yuan dengan cemas. Untuk apa? Api bumi sangat berharga untuk adik Kailin. Terlebih dia bisa menggunakannya untuk perlindungan diri. Jika kau menemukan sesuatu yang cocok untukku aku yakin kau juga akan memberikannya tanpa pikir panjang. Tidak ada gunanya aku iri dengan adikku sendiri, kata Qin Yue dengan jujur. Xiao Yuan memeluk Qin Yue dengan erat dan memberikan cincin ruang. Aku mendapatkan banyak bahan obat yang bagus di wilayah terlarang. Setelah Kailin selesai memurnikan api bumi teratai hijau, kau bisa memintanya untuk mengolah bahan obat ini. Aku yakin kau bisa menyusul ketertinggalan nanti. Qin Yue mengambilnya dan merasa senang. Dia tidak berharap lebih tapi jika itu bisa menyusul ketertinggalannya dari Xiao Yuan dan Lei Yunting maka semuanya sangat sepadan. Bab 303 Kebersamaan yang Menyenangkan. Xiao Yuan mengeluarkan pedangnya dan membiasakan diri dengan tekanannya. Lagi pula dia merasakan sedikit tekanan naga yang sangat kuat dan dapat melatih jiwanya. Ayah Lei Yunting sudah memberikan teknik pedang yang sangat kuat. Namun sebelum berlatih dia harus terbiasa menggunakan pedang ini. Namun ini bukanlah waktu yang tepat untuk melatih teknik pedangnya. Lei Yunting akan segera pergi dan Xiao Yuan akan menemaninya sebelum mereka berpisah untuk sementara. Setelah Kailin menyelesaikan pemurnian api teratai hijau, Xiao Yuan memutuskan untuk membawa mereka bertiga untuk berlibur selama 2 bulan. Mereka berempat memutuskan untuk pergi ke wilayah terlarang dan memanen banyak hal di sana. Kailin sendiri sudah menerobos lapisan ketiga dan dengan memiliki api bumi teratai hijau membuatnya semakin kuat. Ini adalah kali pertama Kailin pergi ke wilayah terlarang. Memang sesuai dengan rumor yang beredar. Wilayah terlarang memang sangat berbahaya. Jika bukan karena pancaran aura dari kultivator tingkat origin mungkin akan ada banyak bis yang mengejarnya dan tidak mungkin untuk masuk lebih dalam. Xiao Yuan mengawasinya dari atas tebing bersama Lei Yunting dan Qin Yue yang bersandar di bahunya. Mereka semua sangat menikmati suasana ini dan Kailin terlihat sangat bersemangat untuk berlatih. Sepertinya Kailin sangat termotivasi untuk bertambah kuat, kata Qin Yue dengan santai. Biarkan saja. Selama itu bagus untuk dirinya maka tidak masalah. Lagi pula kita tidak bisa selalu berada di sisinya. Akan lebih baik jika dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, kata Lei Yunting dengan jujur. Ngomong-ngomong apa rencanamu setelah sampai di sana? Tanya Xiao Yuan kepada Lei Yunting. Aku tidak mengerti. Zi akan menuntunku dan aku hanya perlu percaya padanya. Terlebih tingkat origin bukanlah puncak dari kekuatan di sana. Hanya kaisar bergelar yang dapat menciptakan fondasi yang kokoh.
kata Lei Yunting dengan santai. Xiao Yuan mengangguk dan mulai mengerti. Hanya saja salah satu persyaratan yang ditetapkan untuk melangkah lebih jauh adalah penguasaan penuh dari hukum ilahi. Kemungkinan besar Lei Yunting memiliki kualifikasi dan roh artifak bernama Zi ini akan menuntun secara perlahan. Lagi pula Lei Yunting berada di bawah pengawasan ayahnya. Jadi tidak ada yang perlu dia khawatirkan mengenai keselamatannya. Kita akan pergi namun tidak di waktu yang sama. Zi akan mengirimku dengan caranya namun bagaimana dirimu akan pergi? Tanya Lei Yunting dengan penasaran. Di pusat wilayah terlarang terdapat saluran ruang yang dapat mengirimku ke tempat itu. Jadi jangan khawatirkan apapun dan lakukan saja yang terbaik, kata Xiao Yuan dengan santai. Qin Yue tersenyum dan berpikir bisa mengikuti jejak mereka berdua. Lagi pula dia adalah istrinya Xiao Yuan. Wajar baginya untuk menyusul dan selalu bersama dengannya. Setelah dia berada di puncak tingkat origin maka Qin Yue akan pergi menyusul mereka. Groar. Raungan bis terdengar sangat keras dan seekor bis yang menyerupai singa berlari ke arah Kailin. Xiao Yuan dan yang lainnya melihat hal ini dan menantikan pertarungan yang bagus. Kailin mengeluarkan pedangnya dan api hijau mulai menyelimuti pedang. Kailin mengayunkan pedangnya dan api bumi teratai hijau menyembur dengan gila. Singa itu terbakar dan raungan kesakitan terdengar sangat keras. Perlahan singa itu berubah menjadi abu dan mati di bawah pembakaran api bumi. Xiao Yuan mendesak origin Qi miliknya dan Kailin ditarik olehnya. Dengan paksa Kailin terbang ke pangkuannya dan menunjukkan senyum yang puas. Masih butuh waktu bagimu untuk mengendalikannya. Jangan terlalu berlebihan untuk menggunakannya, kata Xiao Yuan dengan jujur. Dimengerti, kata Kailin dengan senyum yang indah. Hahaha. Kita di sini hanya untuk menikmati waktu bersama. Jadi kita harus menikmatinya sebisa mungkin, kata Xiao Yuan dengan keras. Xiao Yuan mengeluarkan guci arak dan minum bersama mereka bertiga. Tujuan mereka adalah berwisata ke berbagai tempat dan Xiao Yuan tidak ingin melewatkannya begitu saja. Sebentar lagi Lei Yunting akan pergi dan mereka harus menemaninya sampai akhir. Setelah itu barulah dia mengasah teknik pedang yang diberikan oleh ayah Lei Yunting. Bing sendiri tidak ingin mengganggu kesenangan mereka dan lebih memilih memikirkan semua kemungkinan. Baru kali ini Bing dibuat ketakutan oleh sosok dari ayah Lei Yunting. Sebagai binatang suci hal ini tidak benar-benar memalukan. Namun jelas sampai sekarang dia masih merasa sangat ketakutan seolah tidak bisa melupakan kejadian singkat itu. Sosok yang memiliki segalanya dan merupakan keberadaan tertinggi. Bing seolah dihadapkan dengan langit yang tidak bisa dia capai. Bersama dengan Xiao Yuan adalah keputusan yang benar. Untuk melihat dunia yang lebih tinggi maka dia harus mendorong Xiao Yuan lebih keras agar memenuhi kepercayaan orang itu. Bab 304 pergi. Waktu berlalu dengan cepat selama 2 bulan. Mereka berempat pergi ke berbagai tempat dan menikmati keindahan 2 benua. Lei Yunting juga sudah berpamitan dengan semua orang dan besok pagi dia akan berangkat ke dunia yang lebih luas. Kailin dan Qin Yue memberikan kesempatan kepada Lei Yunting untuk berdua bersama Xiao Yuan. Saat ini Lei Yunting berbaring di tempat tidur dengan memeluk Xiao Yuan dengan hangat. Xiao Yuan melihat kesedihan di wajah Lei Yunting dan mengusap lengannya. Jangan sedih. Kita hanya berpisah untuk sementara waktu. Pada akhirnya kita akan berkumpul kembali. Tapi tetap saja sulit rasanya untuk pergi meninggalkan kalian seperti ini, kata Lei Yunting dengan jujur. Kebenarannya bahkan jika kau tidak pergi aku akan tetap pergi. Bagiku pengakuan dari keluargamu itu adalah hal yang penting. Maaf jika kurang ajar.
Namun tujuanku saat ini adalah melampaui ayahmu. Bahkan jika tidak bisa, setidaknya aku ingin menjadi orang sejajar dengannya. Xiao Yuan melanjutkan. Kedepannya kau jangan melakukan apapun. Biarkan aku mengurus semuanya dan membawa mereka semua pergi ke dunia yang lebih tinggi. Pertama aku harus meningkatkan kekuatan dan memiliki pijakan yang kuat di sana. Baiklah. Aku menantikan saat itu tiba, kata Lei Yunting dengan senang. Xiao Yuan mendorong dirinya dan menciumnya dengan lembut. Waktu terus berjalan dan mereka saling merasakan kehangatan yang menghibur diri mereka. Keesokan paginya di luar istana mereka berempat berkumpul. Mereka semua sudah berpamitan dan Lei Yunting bisa pergi dengan tenang. Hanya Kailin dan Qin Yue sedikit sedih karena harus berpisah secepat ini setelah mereka menikah. Namun tidak ada yang dapat mereka lakukan dengan hal ini. Bing keluar dari dalam liontin emas dan tersenyum. Aku harap kau akan segera mencapai tujuan besarmu. Terima kasih senior. Kalau begitu aku akan menitipkan suamiku di bawah bimbingan dari senior, kata Lei Yunting dengan sopan. Tenang saja. Dia akan menjadi orang yang luar biasa di masa depan, kata Bing dengan jujur. Selama Xiao Yuan dapat melewati segala macam kesulitan dan melewatinya, maka bukanlah hal yang mustahil untuk menjadi kaisar bergelar. Namun apa yang menjadi tujuan Xiao Yuan adalah yang lebih tinggi. Bing tidak sabar untuk membuat pertaruhan yang bagus. Lei Yunting melihat mereka semua dan berkata, baiklah, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, jaga dirimu baik-baik. Aku akan segera menyusulmu nanti. Lei Yunting tersenyum dan air matanya mulai tumpah. Dia memeluk mereka bertiga dengan erat dan merasa senang dengan memiliki keluarga seperti mereka. Mahkota di kepala Lei Yunting mulai bersinar dan jiwa burung phoenix terbang keluar dari tubuh Lei Yunting. Matanya memancarkan cahaya yang sangat agung dan aura dingin menyebar sangat luas. Berapapun Xiao Yuan melihatnya, dia tidak pernah terbiasa dengan tekanan binatang suci legendaris. Langit mulai menunjukkan retakan ruang hampa dan Xiao Yuan tidak bisa menunjukkan rasa terkejutnya. Hukum ilahi ruang hampa yang sangat mengerikan. Dia tidak menyangka bahwa jiwa Phoenix akan semengerikan ini dan tidak heran jika Lei Yunting bisa pergi ke dunia lebih tinggi. Lei Yunting berubah menjadi cahaya putih dan masuk ke dalam ruang hampa. Perlahan retakan ruang di atas langit mulai tertutup dan Lei Yunting sudah pergi. Xiao Yuan menatap ke atas langit dan tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Kesedihan terlihat jelas di wajahnya dan sudah sejak lama dia menyembunyikannya. Qin Yue dan Kailin memeluknya dan merasa khawatir dengan hal ini. Xiao Yuan menepuk kepala mereka dan mengusapnya dengan lembut. Sudah pergi. Dia sudah pergi, kata Xiao Yuan dengan sedih. Mari kembali ke istana. Aku akan mengatakan semua rencanaku. Kailin dan Qin Yue mengangguk dan mereka segera pergi bersama Xiao Yuan ke istana. Kali ini dia akan menyerahkan segalanya kepada mereka berdua dan melepaskan semua bebannya untuk fokus dalam latihan. Benua Tianxuan sudah bergerak ke arah yang lebih baik. Di bawah kekuatan pasukan bayangan dan Qin Yue, maka semuanya akan berjalan dengan baik di bawah pengaturan mereka. Terlebih keberadaan ketiga sekte yang digunakan untuk menstabilkan. Semuanya akan baik-baik saja sampai ratusan tahun ke depan. Kailin sendiri akan menjadi ketua sementara di Menara Pil menggantikan tanggung jawabnya. Sayangnya para alkemis Menara Pil tidak ingin Xiao Yuan mundur dari jabatannya. Berkat tekanan yang Han Jun lakukan, tidak ada alkemis yang berani menolaknya. Xiao Yuan merasa bersalah karena harus melimpahkan semua tugasnya kepada mereka. Namun Kailin dan Qin Yue sama sekali tidak keberatan selama mereka dapat meringankan beban suami mereka.
Episode sebelumnya. Bab 303 Kebersamaan yang Menyenangkan. Episode berikutnya. Bab 305 Keluarga nomor 1.